Amsal 7 ayat 18. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi hari, ya. Bentangkan permadani di atas tempat tidurku. Salah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa. Kitab di kami itu dia membuka aib manusia. Yang menciptakan semesta alam tidak tahu dengan waktu, begitu, tidak tahu dengan jumlah. Kenapa dia main tebak-tebakan? 7 Yesus meninggal. No, itu kan sedang bercerita. Sedang menyaksikan kisah. Itu bukan perkataan firman Tuhan yang Ayub 26 ayat 11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Sekarang carikan tiang langit itu di mana? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah, diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus kita meningkatkan iman serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga insyaallah akan terus menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtatan. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video perdebatan antara Ustadz Yusuf dengan Ibu Uti Watimena, ya. Topik yang diangkat di dalam perdebatan ini adalah mengenai kitab suci, ya. Kitab suci manakah yang murni, yang asli, apakah Al-Quran atau Bible, dan tentunya akan dilihat dari isi kitab masing-masing, ya. Nah, bagaimana keseruan debat ini kita akan dengarkan bersama. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa untuk ikut subscribe. Juga kita dukung channel dakwah lainnya untuk terus bisa berkembang dan menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtatan yang dilakukan kaum kadal. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Itu adalah ayat larangan supaya orang tidak melakukan itu, tidak bermain dengan perempuan sundal. Kalau kamu hanya comot ayat, ya begitulah hasilnya gitu loh. Lagi-lagi kamu comot ayat tidak kena sasaran. Dan kalau saya kasih ininya kalau kasih saya ayatnya, ya, Amsal berapa tadi? Ayat 18, ya. Ayat 18 di situ mengatakan tadi ayat, mana sih tadi? Amsal 18 Amsal 7 ayat 18, ya. Nih, saya kasih tahu lagi. Kamu hanya comot ayat dan berhalusinasi sendiri, ya. Amsal 7 ayat 18. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi hari, ya. Ya, di atasnya pembaringan mana? Telah kubentangkan, itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau. Aku harus mempersembahkan. Lalu lah, ya. Sebentar, mana pertanyaannya? Maka datanglah. Nah, Pak, nih, ya. Yang menyeberang, ya, dari atas, ya, dari ayat yang 7. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmah, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu di benakmu, ya, di sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat, dan dari kisi-kisiku dan jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman
kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyebabkan yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam ini pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet dan lihat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnya lah orang teruna itu dan diciumnya dengan muka tanpa malu. Berkatalah ia kepadanya, aku akan mempersembahkan korban keselamatan dan pada hari ini telah kubayar nasarku. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau dan sekarang kudapati engkau telah membentangkan permadani di atas tempat tidurku. Ya kan? Telah kain lenan berwarna Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan. Itu larangan. Baca seperti itu ya. Alkitab baca seperti itu. Justru itu larangan untuk melakukan seperti itu. Jadi kalau kamu hanya potong ayat, ya kamu salah lagi ya. Yang tadi salah, sekarang salah lagi. Nggak ada hubungannya dengan apa yang kamu pikirkan, oke? Ya, silakan. Oh, jadi Tuhannya Ibu Uti itu berfirman secara vulgar ya. Begitu ya. Apa cocok dikatakan kitab suci dengan firman yang vulgar? Begitu Ibu Uti ya. Nah, di sini saya ingin menampilkan sebuah ayat kembali. Silakan Bang Julius ditampilkan. Banyak di Bible ini, apakah ini firman Tuhan atau bukan? Begitu. Bang Julius. Saya kirim ke WA tadi ya. Silakan diperbesar. Nah, ya Ibu di dalam Hakim-Hakim 19:24. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Baiklah, kubawa keduanya keluar. Perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda. Ini Tuhan kayaknya demen buat nge-seks seperti itu. Tadi di Amsal demen banget dia sama birahi. Nah sekarang di dalam Hakim-Hakim ini dia menyuruh memperkosa. Apakah ini adalah firman Tuhan, Ibu Uti? Silakan dijawab. Hakim-Hakim berapa? Hakim-Hakim berapa? Hakim-Hakim berapa tadi? Maaf. Hakim-Hakim berapa? Hakim-Hakim 19:24. 19 ayat? Ayat berapa? 24. Ya. Ya, jadi Yusuf kamu tidak bisa menjawab saya. Jelas kamu tidak bisa menjawab saya. Tidak ada bukti, memang tidak ada bukti bahwa Muhammad pernah menerima, ada yang pernah melihat Muhammad menerima saksi. Tunggu. Stop dulu. Ini timernya nggak pindah. Halo Bang Farhan. Oke, silakan Bu Uti. Ya, jadi ini ya, kamu tidak menjawab saya bahwa memang Muhammad tidak pernah ada bukti bahwa dia memang menerima wahyu dari Allah ya. Semua hanyalah klaim semata. Lalu kamu menyalah-nyalahkan kitab saya. Sudah 2 kali saya kasih buktinya bahwa apa yang kamu pikirkan itu sama sekali tidak seperti yang kamu pikirkan ketika kamu harus membaca ayat berdasarkan konteksnya. Oke, dan ketika kamu mengatakan apakah Tuhan doyan ngesek, apakah Tuhan itu vulgar, saya minta kembali kepada dirimu sendiri gitu ya. Karena di dalam kitab kami justru yang seperti itu merupakan aib. Ya, Alkitab di kami itu dia membuka aib manusia, dia menceritakan keberadaan kerusakan moral manusia, tetapi juga dia menceritakan perjalanan iman manusia. Dia mengisahkan totalitas manusia, kejatuhannya di dalam dosa, dan dia juga menceritakan kebangkitannya di dalam iman. Itulah yang namanya Alkitab. Tidak ada tedeng aling-aling, dan tidak ada munafik-munafikan gitu loh. Tidak ada tutup-tutupan. Aib-aib raja-raja itu diceritakan semua. Dosa-dosa raja-raja itu, kelemahan-kelemahan mereka tuh diceritakan semua. Dan yang kamu bilang ayat cabul di dalam Alkitab itu justru itu merupakan ini ya, kejijikan dan keaiban dari Tuhan. Ya, di dalam Yeskiel itu juga merupakan kejijikan, dan itu melambangkan perjinahan rohani yang dilambangkan dengan kejijikan dari perbuatan itu. Lalu kamu di dalam Hakim-Hakim 19 ayat 24 itu juga dengan jelas, saya sekali lagi saya bilang, ini adalah ayat yang konteksnya adalah
di mana di situ dikisahkan bahwa orang tidak ada lagi raja, tidak ada pemimpin, tidak kenal Tuhan. Oke? Di mana orang tidak kenal Tuhan, tidak kenal pemimpin, tidak ada raja, tidak ada sama sekali, tidak kenal firman Tuhan, dan sama sekali tidak ada bimbingan. Akan jadi seperti inilah orang. Kamu baca dulu ya, sekali lagi kamu baca, sudah 3 kali kamu salah konteks. Sudah 3 kali kamu salah konteks. Jadi nggak ada yang mengatakan Tuhan kami itu vulgar dan suka sek-sekan. Kalau saya mau balik lagi ke tempat kamu, ya kamu pasti marah kepada saya gitu loh. Ya, sama sekali ini tidak ada bicara tentang sek-sekan ya, karena kamu saja yang salah comot. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada kamu adalah ya, di mana kamu bisa mengatakan, ya saya tadi kan sudah mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu Quran kamu mengatakan bahwa kitab kami itu di Quran kamu mengatakan bahwa Alkitab itu kamu tidak berdasarkan pada jalan yang sebenarnya ya, kecuali mengikuti Taurat, Injil, dan Zabur. Lalu kamu mengatakan Taurat, Injil, dan Zabur itu tidak ada, ya kan? Sudah atau sudah dipalsukan. Sekarang saya mau kamu menjawab, bagaimana Tuhan kamu menyuruh kamu mengimani apa yang palsu, gitu ya? Silahkan. Mengimani apa yang palsu, Ibu Uti, tadi iya. saya sudah jelaskan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini adalah petunjuk ya Ibu Uti ya. Nah, jadi kita mengimani Al-Qur'an, bukan mengimani Injil dan Taurat. Kita menginjil dan Taurat itu adalah Ibu Uti kepada Isa putra Maryam. Nah, Taurat yang diturunkan kepada Musa, bukan yang berbentuk fisik sekarang. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 79 Allah berfirman bahwa kitab-kitab terdahulu itu, Alkitab itu telah diubah dengan tangan mereka sendiri untuk keuntungan mereka. Ya Ibu Uti, saya sudah menjawab tentang Ibu Uti. Nah, sekarang Ibu Uti tadi yang saya tangkap menanyakan tentang Nabi Muhammad itu siapa, saksinya diturunkan Al-Quran, kan begitu. Nah, Ibu Uti, Yesus juga pernah mengatakan ya Ibu Uti ya, 2 saksi itu sudah cukup. Kalau dari Yesus kan saksinya Yesus sendiri dengan Bapaknya. Nah, kalau kita balik ke Nabi Muhammad itu banyak bukti. Pertama, Nabi Muhammadnya ya saksinya. Yang kedua, malaikat Jibril. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala. Saksi peristiwanya siapa? Istrinya, Siti Khadijah, saksi peristiwa. Saksi ahlinya siapa? Warokah bin Naufal, pamannya Khadijah yang beragama Nasrani. Jadi banyak saksi bahwa Nabi Muhammad itu memang benar-benar Nabi dan memang benar-benar diturunkan wahyu dari Tuhan pencipta alam, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 5 saksi ketimbang Yesus cuma 2 saksi. Ya, saya akan juga membacakan surah Ali Imran ya kalau nggak salah. Mohon koreksi kalau saya salah dan mohon maaf kalau saya salah. Di situ tertulis seperti ini. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa imma ta'au kutilang qalabetum ala aqabikum. Wa ma Muhammadun illa rasul. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Artinya di sini Allah bersaksi kepada Nabi Muhammad, kepada seluruh manusia bahwa dia mengangkat Nabi Muhammad itu menjadi rasul. Terus apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad? Dzalikal kitabul la raiba fihi. Ya, Al-Qur'an ini adalah petunjuk untuk semua manusia, untuk orang yang bertakwa. Ya, gitu Ibu Uti. Boleh Bang Julius sharekan yang di WA saya tadi, saya mau tanya ke Ibu Uti. Nah, ini Ibu Uti. Ini kayaknya Tuhan Ibu Uti udah terlalu vulgar, terus terlalu cabul dalam berfirman, terus juga mau main tebak-tebakan gitu. Di sini kalau Bible itu adalah firman Tuhan ya Ibu Uti ya. Kenapa dia berfirman pakai kira-kira? Ini aneh ini.
Kok Tuhan yang Maha Mengetahui itu berfirman pakai kira-kira, untung kagak kura-kura gitu. Nah, di sini Ibu Uti, coba kita lihat ya. Kira-kira jam 3, kira-kira 3 petang, kira-kira jam 4, kira-kira jam 5. Terus kira-kira 12 orang, kira-kira 20 orang. Pertanyaannya, apa mungkin firman Tuhan itu memakai kira-kira? Masa Tuhan main tebak-tebakan? Ibu Uti, jadi saya di sini bukan menanyakan tentang waktunya atau tentang jumlahnya, tapi cocokkah jika sebuah kitab yang dinamakan kitab suci itu Tuhannya berfirman pakai tebak-tebakan, pakai kira-kira? Silahkan Ibu Uti. Ya, terima kasih ya. Kamu tetap tidak bisa menjawab. Saya bilang tetap tidak bisa menjawab permintaan saya karena kamu mengatakan saksinya Muhammad adalah Allah sendiri, adalah Jibril, lalu putar-putar, lalu katanya istrinya. Ya, istrinya di mana? Istrinya tidak ada catatan istrinya pernah melihat bahwa Jibril itu ada. Ya, setelah Muhammad itu mendapat peristiwa, katanya ada Jibril mendatangi dia di goa, dia pulang, lalu dia menceritakan hal itu kepada istrinya. Jadi kesaksian yang seperti itu hanyalah kesaksian klaim lagi, karena pada saat kejadian seperti itu tidak ada, bahkan di Quran pun tidak tertulis di situ gitu loh. Jadi ketika kamu mengatakan bahwa Yesus membutuhkan saksi dia dan Allah sendiri, oh maaf, selain Yesus dan Allah sendiri, murid-muridnya itu dia kumpulkan untuk khusus menjadi saksinya. Yesus mengatakan, kamulah saksi-saksiku, oke? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus mengutus ke-12 muridnya itu untuk menjadi saksi dia dengan Bapa dan mengutus saksi-saksinya. Jadi kalau ketika kamu mengatakan bahwa Muhammad saksinya adalah Allah, Jibril dan istrinya dan Warakah bin Naufal gitu kan, yang kamu katakan seperti itu kan, itu tidak ada saksi, jelas tidak ada saksi. Sekali lagi saksinya hanya mendengar pengakuan dari Muhammad, ya kan? Bu Uti bagaikan meminta tanduk kuda ya, atau ingin dinampakkan tanduk kuda. Ini kan suatu yang mustahil bagi kita manusia yang serba terbatas dikasih Tuhan ya. Karena dia menuntut harus ada saksi yang melihat Jibril dan juga Tuhan. Nah, ini sangat kacau sekali pemikiran Bu Uti ini. Kalau seandainya kita balikkan ke pertanyaan ini kepada Bu Uti, apa saksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Kalau dikatakan roh Tuhan ada di dalam tubuh Yesus, apakah ada saksinya yang melihat proses perpindahan roh Tuhan ke dalam tubuh Yesus? Nah, kira-kira seperti itulah pertanyaan Bu Uti yang tidak mungkin dijawab oleh manusia, karena sesuatu yang gaib yang tidak bisa didefinisikan, maka pertanyaan itu hanyalah pertanyaan konyol. Oke, kita lanjut. Nah, ketika kamu mengatakan bahwa Tuhan itu purgal, Tuhan itu cabul, sekarang saya mau nanya ya, ajaran yang mana yang mengizinkan orang untuk menikah banyak gitu loh? Ajaran mana yang surganya melakukan hal seperti itu? Justru di kami dikatakan, Tuhan kami mengatakan kamu sesat ketika kamu memikirkan hal yang cabul-cabul ada di sorga, kamu itu sesat, kata Tuhan Yesus, ya kan? Karena di sorga kami itu justru tidak ada kawin dan mengawinkan. Sudah saya bilang tidak ada kawin dan mengawinkan, tidak ada aktivitas cabul-cabulan seperti itu, ya kan? Justru saya bilang yang kamu bilang cabul-cabul itu semuanya kamu salah comot ayat. Oke, kamu salah comot ayat, dan Alkitab itu membuka aib manusia. Sudah dikatakan membuka aib manusia. Alkitab itu adalah mengenal keberadaan manusia seutuhnya. Sama seperti seorang dokter yang ingin menunjukkan atau menjelaskan alat-alat reproduksi, ya dibuka semuanya. Bukan maksudnya cabul, tetapi untuk pelajaran. Itu contohnya. Dan ketika kamu mengatakan di dalam firman itu ada kira-kira jam 7 petang, lah itu kembali lagi kepada budaya mereka saat itu. Kalau ngelihat jam-jaman, mereka lihat matahari, pergerakan matahari. Kalau mataharinya udah ada di atas, mereka udah tahu itu jam 3. Kalau ditutupi awan, ya kira-kira seperti itu. Oke? Silakan. Nah, kalau menuruti budaya mereka pada waktu itu, berarti di sini sudah tentu Bible itu tulisan manusia
benar apa yang dikatakan oleh Al-Quran, bahwa Alkitab itu diubah-ubah dengan tangan mereka sendiri untuk meraih keuntungan yang sedikit, Ibu Uti. Makanya saya bilang tadi saya tidak bertanya tentang waktunya, tapi apakah benar firman Tuhan yang ada di dalam kitab Ibu Uti itu pakai kira-kira? Untung saja nggak pakai kura-kura, kata saya. Ini apakah firman Tuhan, Tuhan yang menciptakan semesta alam, tidak tahu dengan waktu begitu, tidak tahu dengan jumlah. Kenapa dia main tebak-tebakan kayak pilihan ganda? Kira-kira jam 3, kira-kira jam 4, kira-kira jam 5. Yang satu salto ke belakang, yang satu mintanya salto ke depan gitu, sembelit ke depan. Jangan mendiskreditkan, kasih Bukan. saja dalil ya. Jangan mendiskreditkan, saya tidak terima diskreditkan. Kita Bukan, bicara Ibu Uti. akademis, oke? Jangan bilang Tuhan Di saya sini- cabul, itu hanya dugaan kamu sendiri. Itu hanya dugaan kamu sendiri dan saya sudah jawab, oke? Silakan. Di sini saya berbicara kontradiksi ya, Ibu Uti. Bukan masalah apa tadi kata Ibu Uti? Bukan seperti itu. Yang satu, kalau ini firman Tuhan saya bilang ya, yang satu dia minta ke belakang, yang satu dia minta ke depan. Nah, di situ kan juga tertera dengan jumlah. Kira-kira 12 orang, kira-kira 200 orang, kira-kira 100 orang. Yang kata si Matius kira-kira 12 orang. Yang kata Yohanes kira-kira sekian orang. Ini kalau firman Tuhan, apa Tuhan bisa salah kayak gitu, salah duga pakai kira-kira? Silakan Ibu Uti. Ya, jadi kamu sama sekali tidak memberikan keterangan kepada saya, kamu tidak membela firman Tuhanmu, kamu dengan cara menyerang saya, lalu kamu tidak membela kebenaran dari firman Tuhanmu, ya. Nah, kalau saya kan tadi udah kasih tahu, kalau soal waktu-waktu ya kira-kira memang pada saat itu sebegitu, karena memang mereka mengira-ngira, bukannya mereka bohong-bohong, bukannya tidak tahu, karena waktu itu nggak ada jam Rolex. Ya, kalau kamu tidak terima ya sudah, itu memang jawabannya. Tidak ada jam Rolex, mereka memang waktu per waktu itu mereka memang mengira-ngira. Mereka melihat pergerakan matahari. Ada juga yang pakai standar Romawi, ada juga yang pakai standar Yunani, gitu kan? Standar Yunani, ada juga pakai standar Ibrani. Ada banyak penentuan waktu-waktu dan hitung-hitungan pada saat itu. Kenapa terjadi ada perselisihan seperti itu? Karena Alkitab itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Kalau untuk perjanjian lama, bahasa Ibrani itu angka-angka itu nggak ada. Ditulis angka-angka itu ditulis huruf-huruf. Jadi kadang ada masalah di situ. Dan perhitungan sejarah itu mereka kalau hitung-hitungan mereka hanya melihat pola waktu atau sejarah yang mereka bisa ingat. Misalnya kerajaan Raja Babel itu jatuh tahun berapa. Nah, dari situ mereka mengambil patokan-patokan. Kalau kamu memaksakan standarnya harus sudah valid seperti sekarang, itu artinya kamu tidak bisa berpikir yang jernih. Karena 2000 tahun yang lalu mana bisa kamu samakan seperti sekarang yang sudah ada HP, yang sudah ada Rolex gitu loh. Ya, dan kalau dikatakan kira-kira, memang kira-kira, memang pada saat itu mengira-ngira gitu ya. Nah, sekarang saya mau ngasih tahu ke kamu ya. Kamu mengatakan bahwa Alkitab itu tulisan manusia sendiri. Nah, sekarang saya minta pertanyaan dari kamu, minta kamu jawab. Mana yang lebih valid? Saksi mata atau orang yang hanya mengklaim gitu loh. Saksi mata atau orang yang hanya mengklaim. Ya, silakan. Oke. Manakah yang lebih valid? Kira-kira saksi mata, kira-kira lagi. Aduh, saya pakai kira-kira lagi di sini. Jadi di sini mana yang lebih valid antara saksi mata atau mengklaim? Ya, Ibu Uti, Nabi Muhammad itu tidak mengklaim. Pertama, dia diangkat menjadi rasul langsung dari Tuhan semesta alam. Ya. Yang kedua, dia diturunkan Al-Qur'an juga dengan bukan dengan cara mengklaim, oh saya diturunkan Al-Qur'an, ngaku-ngaku diturunkan Al-Qur'an. Enggak. Makanya saya jabarkan buktinya tadi. Apa barang buktinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya apa? Bacalah dengan nama Tuhanmu. Apa yang dibaca dengan nama Tuhan? Artinya firman yang disampaikan oleh Allah kepada nabinya
untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Jadi bukan klaim, tapi itu fakta. Nah, kalau ini adalah firman Tuhan, saya bilang di awal tadi, Ibu Uti, firman Tuhan itu pertama sifat Tuhan itu maha mengetahui. Jadi tidak mungkin pakai kira-kira. Ya, Ibu Uti. Nah, kira-kira di sini hanya manusia yang punya keterbatasan. Makanya manusia itu bisa mengira-ngira. Kalau Tuhan dia tidak bakal pakai kira-kira. Dia langsung tepat dan cepat. Bagaimana dia menurunkan firman itu dengan tepat, bukan pakai kira-kira. Jadi di sini saya bilang, saya bukan menanyakan jumlah atau waktunya, tapi apakah cocok dikatakan firman Tuhan? Apakah cocok dikatakan kitab suci kalau firman Tuhannya itu pakai kira-kira? Makanya saya bilang ini adalah ideologi manusia. Bukan dari Allah, bukan dari Tuhan, bukan firman Tuhan. Ah, bagaimana bisa kita membuktikan Bible itu firman Tuhan, sedangkan di dalamnya aja berisi seperti kira-kira, terus berisi seperti perumpamaan serigala makan rumput lah, ya, perumpamaan perkosalah menyuruh orang untuk memperkosa. Nah, ini apakah bisa dikatakan sebuah kitab yang suci begitu dari Tuhan? Silakan Ibu Uti jelaskan dengan detail. Karena dari tadi Ibu Uti muter-muter, saya nggak ketemu jawabannya sampai sekarang. Satu pun pertanyaan saya nggak terjawab. Ya, kalau kamu mengatakan satu pun pertanyaan kamu tidak terjawab, itu hanya ngeyelologi kamu saja. Sudah dijawab dan itulah faktanya. Faktanya adalah kamu tidak baca konteks. Sekali lagi kamu tidak baca konteks. Hakim-hakim itu sudah saya kasih kamu baca sendiri, kamu buka sendiri bahwa itu adalah keadaan di mana orang tidak kenal Tuhan akan seperti itu, anaknya disuruh perkosa. Seperti itu. Yang kamu ambil ayatnya kan cuma anaknya disuruh perkosa, tetapi kamu melupakan atau kamu bohong-bohong atau kamu tidak pura-pura tidak tahu bahwa itu adalah di atasnya dikatakan keadaan di mana orang tidak kenal Tuhan gitu loh. Lalu saya sudah kasih ayatnya dengan jelas bahwa semua ayat yang kamu ambil itu cuma asal comot. Jadi kamu hanya apa namanya ngeyelologi gitu loh. Nah, sekarang kamu mengatakan bahwa Muhammad tidak mengklaim, ya, dia tidak mengklaim, ya, saksi matanya dia tidak mengklaim. Nah, sekarang saya mau nanya gitu loh. Di komik aja dulu Bu Uti lagi batuk ini. Saya mau nanya, kalau dia tidak mengklaim, dia mengatakan bahwa dia adalah utusan, mana tandanya bahwa dia itu adalah utusan Tuhan? Itu yang harus kamu ketahui. Karena di dalam kitab kami, Tuhan kami dan Yesus itu, ya, Elohim ketika dia mengutus umatnya, dia memberi tanda. Ya, lalu ketika Yesus mengutus umatnya, dia memberi tanda. Karena dia adalah Tuhan, dia bekerja profesional, sangat-sangat profesional. Ya, tidak ada utusannya yang berikan tanda lalu utusannya suruh kerja sendiri, capek-capek sendiri. Karena semua utusan nabi dan rasul itu ketika mereka diutus, mereka dikasih tanda. Apa itu tandanya? Tandanya adalah mereka punya mujizat ilahi. Itulah tanda perangkat kerja mereka supaya orang tahu bahwa mereka itu betul berasal daripada Tuhan. Dan pengutusannya itu semuanya di depan semua mata orang. Tidak ada yang tersembunyi seperti itu. Nah, sekarang mana tandanya bahwa nabi memang diutus oleh Tuhan? Silakan. Ibu Uti, jelaskan dulu kira-kira tadi seperti apa, Ibu Uti. Apakah Ibu Uti mengakui bahwa kitab Ibu Uti itu bukan dari firman Tuhan, tapi dari ideologi manusia? Ya, kalau mengenai Nabi Muhammad itu udah jelas. Di dalam Al-Quran juga tertulis Nabi Muhammad itu untuk semesta alam. Ya, nah, kita kan mengimani Al-Quran. Sudah jelas kita mengambil dari ayat Al-Quran. Gak mungkin mencomot dari kitab ibu. Ya, karena kitab ibu pun juga banyak diubah-ubah. Nah, andai ini tidak diubah-ubah, coba ibu buka Ulangan 18 ayat 18 sampai 20. Di situ dikatakan nubuatan itu untuk siapa kalau itu tidak diubah-ubah.
Dan firman yang diletakkan di dalam mulutnya itu untuk siapa? Dan Nabi tersebut jika mengatakan firman selain dari firman Allah akan mati. Ini berkesesuaian Ibu Uti dengan surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 47. Andai saja Nabi Muhammad itu mengajarkan Al-Quran atau mengatakan selain dari nama Allah, maka akan kami pegang tangan kanan Nabi Muhammad, akan kami potong jantungnya, pembuluh darah jantungnya. Makanya sama di ayat 20. Kalau Nabi itu mengatakan tidak sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah, jelas Nabi itu akan mati. Itu tandanya Ibu Uti. Silakan jelaskan kenapa itu pakai kira-kira. Ya, masih saja soal kira-kira. Saya kasih tahu Yusuf, Pak Ustadz, saya kasih tahu. Alkitab dengan Al-Quran itu nggak bisa kamu samakan gitu ya, jangan kamu samakan ya. Kalau Al-Quran itu kan semua perkataan nasihat tanpa ada latar belakang, tanpa ada cerita, tanpa ada sejarahnya, tanpa ada kronologis, tanpa ada saksi mata, tanpa apa-apa. Semuanya hanyalah perkataan yang diklaim, dijawantahkan dari Allah gitu kan, dari Jibril. Tetapi kan memang nggak ada saksi, kamu nggak bisa kasih tahu. Dan kamu samakan gitu loh, pola pandang kamu samakan dengan kami. Alkitab itu dia juga sejarah. Jadi ketika kalau dia sedang menceritakan sejarah, jangan kamu bilang itu firman Tuhan. Di mana di sejarah itu ada firman Tuhan yang terlibat di dalamnya, ada perkataan Tuhan, ada saksi matanya, ada cerita yang menunjang iman orang bertumbuh gitu loh. Nah, sekarang kalau dikatakan kira-kira pada pukul 7 Yesus meninggal, no, itu kan sedang bercerita, sedang menyaksikan kisah. Itu bukan perkataan firman Tuhan yang begitu. Bukan firman Tuhan yang seperti itu, tetapi itu sedang menceritakan sejarahnya dan para rasul itu sedang melihat kira-kira jam segitu, memang kira-kira jam segitu. Jadi jangan kamu harapkan kalau itu perkataan rasul yang sedang menyaksikan satu kisah, lalu kamu anggap itu harus firman Tuhan. Ya nggak bisa gitu loh. Pemikiranmu cetek sekali kalau begitu. Nah, sekarang saya mau nanya, ini kepada kamu, kitab mana yang diubah? Menurut kamu kitab mana? Ketika Tuhanmu mengatakan bahwa kamu tidak ada pada jalan yang benar ketika mengikuti Taurat, Injil dan Zabur. Lalu kamu mengatakan Allah yang memerintahkan kamu untuk melihat Injil dan Zabur, mengimani Injil dan Zabur, lalu dengan sengaja dia mengasih kalian kitab yang nggak ada gitu loh. Karena kenyataannya itu tidak ada. Taurat, Injil, dan Zabur yang kalian berubah-ubah itu tidak ada yang seperti itu. Karena apa? Karena pada zamannya Nabi Muhammad yang ada pada saat itu Taurat, Injil, dan Zabur. Kalau kalian mengatakan itu sudah dirubah-rubah gitu kan, yang pada zamannya Muhammad itu yang pada zamannya Muhammad itu adalah Alkitab di mana di dalamnya terdapat Taurat, Injil, dan Zabur. Ya, Alkitab yang sekarang disebut Biblos, karena itu sudah beredar, kanonisasinya sudah jadi 400 tahun, lalu sampai 600 tahun ketika Nabi Muhammad ada, itu Muhammad berpedoman pada Biblos itu. Ya, dia mengatakan Taurat, Injil, dan Zabur, lalu kamu mengatakan itu sudah dirubah, yang mana yang dirubah gitu loh. Ya, sedangkan Taurat, Injil, dan Zabur itu juga nggak ada yang terpisah gitu. Adanya adalah di Biblos gitu loh. Jadi saya bingung, Tuhan kamu tuh suruh kamu mengimani yang mana? Karena Taurat, Injil, dan Zabur pada masa Muhammad itu yang ada cuma Biblos, di dalam Biblos. Lalu kalian mengatakan itu sudah dirubah-rubah. Di mananya dirubah? Kalau memang itu sudah dirubah, kenapa Tuhan kamu nggak tahu lalu memerintahkan kalian mengimani apa yang dia tahu bakalan dirubah gitu loh. Iya kan? Nah, silakan. Halo? Silakan. Oke, Ibu Uti. Terima kasih kepada Ibu Uti yang mengatakan secara tidak langsung bahwa Bible itu bukan firman Tuhan, tapi dari tulisan rasul-rasulnya. Artinya di sini adalah ideologi manusia. Terima kasih Ibu Uti. Jadi di sini ya saya mengatakan jika Allah atau Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang diturunkan Al-Quran, dan pada zaman Nabi Muhammad itu yang berlaku kitab apa? Kan Ibu Uti bertanya seperti itu. Ibu Uti perlu tahu
Nabi Muhammad itu mengikuti nasabnya yang menganut Darut Hanif, bukan mengimani Alkitab yang di tangan Ibu Uti. Itu Ibu Uti salah prasangka, ya. Yang mana diubah-ubah yang dikatakan Allah, ya, di tangan Ibu Uti. Karena secara tidak langsung tadi Ibu Uti mengakui bahwa rasul-rasulnya itu menulis, ya, dengan ideologi mereka. Jadi firman Tuhan tidak mungkin, kata Ibu Uti, bercerita. Oke, terima kasih kepada Ibu Uti yang telah mengakui bahwa Bibelnya adalah tulisan tangan rasul-rasul, bukan dari firman Tuhan. Begitu Ibu Uti. Jadi yang mana diubah-ubah oleh Al-Quran? Coba kita lihat. Yang saya jabarkan itu udah jelas diubah-ubah Ibu Uti. Apalagi firmannya pakai kira-kira. Berarti kan itu terubah-ubah. Itu yang dimaksud oleh Allah. Ya, itu yang dimaksud oleh Al-Quran. Begitu Ibu Uti. Aduh, gimana ya, saya mau ngasih taunya ya. Yang dibilang kira-kira itu memang keadaan pada saat itu kira-kira. Jadi aneh sekali ketika kamu mengatakan seorang rasul, ya, rasul sedang menceritakan misalnya kematian Yesus itu kira-kira pukul 3 karena mereka sedang melihat matahari. Lalu kamu mengatakan itu rekayasa manusia. Aneh gitu loh. Kamu memakai standar yang sekarang untuk standar yang lampau gitu loh. Jadi penonton saja yang menilai ya apakah kamu itu nyambung otaknya atau tidak gitu loh. Silakan ya. Jadi terserah saja. Saya sudah kasih tahu seperti itu. Halo Ibu Uti. Nah, ini saya tunggu jawabannya sampai hari kiamat ya. Di dalam Ayub 26 ayat 11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Sekarang carikan tiang langit itu di mana? Silahkan. Ya, terima kasih. Itu di mute dong, di mute supaya suaranya nggak berisik. Di mute kamu punya, Yusuf. Ya, di mute ya. Terima kasih ya. Nah, jadi gini Yusuf, saya mau kasih tahu ya. Saya cukup ya, kalau kamu mengatakan kira-kira, masih kira-kira, jadi kalau kamu meminta kira-kira, jadi tulisannya pada pukul 7 gitu ya, kira-kira pada pukul 7, itu siapa yang nyuruh seperti itu? Karena pada saat itu berdasarkan kronologisnya memang tidak ada jam di situ ya, jadi tidak ada jam, tidak ada apa-apa, lalu kamu memaksa itu firman Tuhan, oh tidak, itu sedang menceritakan kejadian peristiwa ya, tidak ada perkataan firman Tuhan di situ, oke? Tidak ada perkataan firman Tuhan di situ, tetapi itu sejarah yang mendukung firman Tuhan itu dinyatakan gitu loh. Nah, itu yang harus kamu tahu tentang Alkitab. Tidak bisa kamu pandang seperti kitab kamu yang cuma ucapan, nasihat, tidak ada kronologinya, tidak ada ceritanya, tidak ada peristiwanya, tidak ada apa-apa. Hanya mengklaim bahwa itu adalah wahyu, gitu kan? Nah, sekarang saya mau tanya kepada kamu, mana tandanya bahwa Nabi Muhammad itu diangkat menjadi rasul? Ya kan? Mana tandanya? Karena semua rasul itu Tuhan itu adalah Tuhan yang bekerja sempurna. Ketika dia mengutus rasulnya ya tentu saja dia kasih amunisi. Polisi aja ketika disuruh masuk ya, tentara aja ketika suruh masuk ke medan perang ya dikasih amunisi lah, dikasih seragam, dikasih tembakan. Nah, kalau nabi, kalau diutus menjadi nabi ya dikasih mujizat lah supaya dia bisa menunjukkan bahwa dia itu memang betul berasal daripada Tuhan karena kerja Tuhan itu sempurna. Mana bukti bahwa Muhammad itu adalah rasul dengan tanda mujizatnya. Nah, yang setahu saya Muhammad sendiri mujizat untuk itu pun dia tidak punya gitu loh. Nah, sekarang kamu mengatakan bukti kenabian Muhammad itu ada di ulangan di kitab kami. Apa hubungannya dengan kitab kami? Bukan sangkut pautnya. Karena di dalam ulangan 18 itu ada konteksnya lagi gitu loh. Yusuf, saya mau kasih tahu, konteksnya lagi itu berdasarkan konteks. Ulangan 18 itu adalah permintaan. Ya, Elohim menyanggupi permintaan bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu di dalam ulangan 18 ayat 16 jelas dikatakan tepat seperti yang kamu minta dahulu. Seorang nabi akan kubangkitkan daripadamu tepat seperti yang kamu minta dahulu. Nah, itu konteksnya. Konteksnya adalah memenuhi permintaan bangsa Israel. Konteksnya apa? Kita lihat apa yang mereka minta di dalam Keluaran 20 itu mereka minta, di Gunung Horeb itu mereka minta. Karena Elohim itu menampakkan diri kepada mereka, lalu membuat mereka mati. Ya, yang berdiri jauh-jauh aja yang nggak mati, yang dekat-dekat mati semua. Maka mereka minta, Musa, kalau Elohim datang lagi, janganlah dia datang dalam wujudnya seperti itu. Nanti kami semua mati, gitu loh. Nanti kami semua mati. Nah, oleh sebab itu Elohim menyanggupi permintaan mereka. Makanya dikatakan tepat seperti yang kamu minta dahulu dalam perkumpulan raya di Gunung Horeb.
pada saat penurunan 10 hukum Taurat itu dengan berkata, tidak mau aku melihat lagi suara Tuhanku, tidak mau aku melihat lagi api yang besar ini, nanti aku mati. Itu konteksnya. Jadi konteksnya ketika Musa menubuatkan tentang nabi akan lahir itu, nabi akan dibangkitkan itu adalah Elohim sendiri yang akan datang dalam wujud yang tidak membuat mereka mati. Itulah Yesus, oke? Yesus itu adalah Elohim yang datang dalam wujud yang tidak membuat mereka mati, dalam wujud yang bisa dilihat, karena itu sesuai dengan permintaan bangsa Israel. Yesus sendiri sudah mengkonfirmasikan, Yesus mengkonfirmasikan, Musa menulis tentang aku. Nah, kalau kamu memakai ayat ini, mengatakan ini adalah untuk Muhammad, sekarang saya minta seperti Yesus, karena Yesus sudah mengklaim bahwa yang dinubuatkan oleh Musa itu adalah merujuk pada dirinya. Sekarang saya minta, mana perkataan dari Muhammad yang mengatakan bahwa apa yang dinubuatkan oleh Musa itu untuk dirinya? Silakan. Lupa ya, bila saya tidak khilaf, di mana Nabi Muhammad itu dikatakan di dalam kitab-kitab terdahulu, itu ada di Al-Quran atau di hadis. Nanti saya carikannya. Itu ada, Ibu Uti. Tenang aja kamu. Terus untuk masalah, ya itu saya tahu. Masalah belah bulan saya tahu. Makanya mau saya jelaskan sama Ibu Uti. Astronomi sekarang bingung. Ya, kenapa bulan itu pernah terbelah. Nah, coba kita lihat. Nabi Muhammad itu salah satu mukjizatnya adalah membelah bulan. Bukti nyata sampai sekarang ada mukjizat Nabi Muhammad itu. Ialah bulan itu pernah terbelah, Ibu Uti. Saya udah mau jelaskan itu. Nah, apa tanda Nabi Muhammad itu seorang nabi? Ketika Nabi Muhammad itu berusia 10 sampai 12 tahun ya. Nah, dia dibawa pamannya berdagang ke Syam. Di situ mereka singgah di sebuah gereja. Oke. Di situ mereka singgah di dalam dekat sebuah gereja ya. Nah, di gereja itu pastor atau pendeta itu memperhatikan kafilah dagang Abi Talib ini bersama Nabi Muhammad itu. Nah, lalu diundanglah oleh pendeta itu kafilah itu. Diundang ke dalam gereja untuk makan-makan. Lalu masuk semua. Nabi Muhammad ini disuruh untuk jaga. Lalu pendeta ini bertanya, ke dalam gereja ini, kata pamannya Nabi itu ada satu orang. Lalu pendeta itu minta panggilkan. Setelah minta panggilkan, pendeta itu bertanya kepada Nabi Muhammad, lalu pengen mengetahui kenabian Nabi Muhammad melalui apa? Melalui tanda daging yang ada di bahunya ya, di bahu sebelah kanan atau sebelah kiri. Makanya pendeta itu meminta untuk Nabi Muhammad berbalik, lalu dia melihat punggungnya. Ternyata tanda kenabian itu telah disaksikan oleh pendeta, Ibu Uti. Untuk Nabi Muhammad itu bukan dari kami umat muslim, tapi dari pendeta, Ibu Uti, di luar Islam, yang menyaksikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ibu Uti, sekarang pertanyaan saya belum terjawab, Ibu Uti, tentang kira-kira tadi, terus juga tiang langit, gimana itu, Ibu Uti? Silakan. Ya, terima kasih ya. Kira-kira sudah selesai ya. Sudah selesai, itu hanya pengeyalan kamu ya. Silakan kamu ini sudah selesai karena kira-kira pada saat itu memang sedang mengira-ngira, tidak berbohong, tidak karena pada saat itu sedang menceritakan peristiwa yang sedang melihat waktu yang kira-kira karena berdasarkan konteks pada saat itu. Ketika kamu memaksakan ya itu urusanmu sendiri ya, itulah jawabannya. Nah, sekarang yang saya mau kasih tahu, bagaimana mungkin tanda kenabian itu hanya berupa tanda di dalam tubuh, atau kita bilang seperti tai lalat, seperti daging tumbuh gitu. Bagaimana mungkin kamu mengambil dalil seperti ini yang menyatakan ini adalah tanda keilahian dari Tuhan. Bagaimana mungkin bisa seperti ini gitu loh. Saya sama sekali nggak habis pikir bagaimana mungkin tanda dari Tuhan itu hanyalah berupa tanda tubuh gitu loh. Bisa berupa tai lalat, bisa berupa apa gitu, seperti itu. Enggak masuk akal gitu. Buat saya itu bukanlah tanda dan itu bukanlah jawaban yang benar gitu loh. Lalu itu juga pada saat dia kecil, lalu dia
pendeta mengatakan tanda kenabiannya adalah berupa tanda badan gitu. Bagaimana mungkin pendeta itu bisa mengatakan seperti itu? Ya, pendeta itu tahu kalau tanda dari Tuhan itu justru adalah mujizat kuasa ilahi. Itu tidak bisa diganggu gugat. Kalau memang dia pendeta, nggak mungkin dia tahu dia tidak tahu hal yang seperti ini. Tanda dari Elohim mengutus umatnya itu yaitu dengan memberikan kuasa mujizat. Dan untuk kamu yang mengatakan bahwa mujizat dari Muhammad adalah membelah bulan, itu bukan mujizat, Dek. Itu bukan mujizat. Karena mujizat diberikan untuk para rasul dan nabi itu adalah untuk menolong orang, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mencelekkan mata orang buta, untuk mengusir setan-setan, untuk melakukan perkara yang besar dan membuka mata orang yang ditolong itu menjadi percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, menyentuh hati nurani, menyembuhkan orang sakit, memberi makan ribuan orang lapar, mengusir setan-setan. Itulah mujizat itu diberikan. Tanda ilahi, tanda pertolongan Tuhan kepada orang itu. Nah, kalau ada nabi yang mengatakan punya mujizat malah merusak alam raya ini, itu bukan mujizat, Dek. Ya, jelas itu bukan mujizat. Entah apa itu seperti tukang sulap ya saya nggak ngerti. Tapi itu bukanlah tanda gitu loh. Nah, sekarang ketika kamu bertanya lagi di dalam mana tuh Ayub. Ya, silakan dulu. Saya mau cari di Ayub berapa tuh. Silakan. Ayub 26 ayat 11. Ayub 26 ayat 26 ayat 11. Ayub 26 ayat 11. Saya tunggu jawabannya. Di situ tiang-tiang langit bergoyang. Nah, yang saya pertanyakan, di mana tiang langit sekarang? Saya mau tebang pakai gergaji. Ya, silakan. Nah, kalau itu tiang langit, tiang awan itu kan sudah dilihat itu berupa awan gitu loh. Tiang langit itu ya bukan tiang seperti itu. Tiang langit itu ya artinya ya seperti awan lah. Nanti saya cari dulu, saya buka ya. Ya, saya cuma hanya meminta kepada kamu mana tanda yang lain selain membelah bulan gitu loh. Karena itu bukanlah tanda mujizat, karena mujizat itu diberikan oleh Elohim, diberikan oleh Yesus untuk menolong orang, untuk menyatakan dosa, untuk membuat orang yang ditolong itu percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, melebihi akal pikiran gitu loh, untuk menyentuh hati nurani. Karena syarat firman Tuhan, syarat Tuhan yang benar itu segala pengajarannya tidak bertentangan dengan hati nurani, itu dia. Ya, syarat firman Tuhan yang benar itu tidak bertentangan dengan hati nurani. Maksudnya apa? Maksudnya adalah karena Tuhan itu tinggal di dalam memberikan rohnya ke dalam setiap hati nurani manusia. Di dalam setiap manusia itu ada roh. Roh itu berasal daripada Tuhan dan sifat Tuhan itu ada pada diri orang itu. Jadi ketika ada dikatakan bahwa yang begini benar tetapi hati nuraninya mengatakan salah, hati nurani itulah yang diikuti gitu loh. Dan ajaran dan firman Tuhan dan buku dan kitab pengajaran itu tidak boleh bertentangan dengan hati nurani. Kalau ada pengajarannya bertentangan dengan hati nurani, itu artinya bukan berasal daripada Tuhan. Contohnya seperti ini ya, ketika kamu menikah lagi sampai 4 kali atau 5 kali, kamu mengatakan kitab kamu mengajarkan itu tidak apa-apa, tetapi hati nurani semua orang akan menangis, istri kamu akan menangis, anak kamu akan membenci kamu. Karena apa? Karena itu bertentangan dengan hati nurani. Itulah ciri-ciri bahwa pengajaran itu bukan berasal dari Tuhan gitu loh. Ketika kamu apalagi tuh, pokoknya ajaran-ajaran yang menentang hati nurani, yaitu ketika kamu mengkafir-kafirkan kami, itu kan kalian mengatakan itu memang seperti itu, tetapi orang-orang juga tahu bahwa itu tidak baik, gitu, itu tidak benar, dan itu menyalahi hati nurani. Nah, yang seperti itulah ajaran-ajaran yang tidak bertentangan dengan hati nurani itu berdasar daripada Tuhan. Karena Alkitab kami mengatakan bahwa Bapa itu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum manapun yang menentang itu, tidak ada. Ya, tidak ada hukum yang menentang itu, tidak bertentangan dengan hati nurani. Itu salah satu lagi ciri bahwa itu berasal dari firman Tuhan. Ya, jadi ini kan sudah mau selesai. Saya close. Jadi firman Tuhan itu adalah dia tidak bertentangan dengan hati nurani, dia ditulis oleh para saksi, dia tulis oleh para saksi, dan para saksi penulisnya itu mempunyai mujizat tanda ilahi gitu loh. Ya kan, mempunyai mujizat tanda ilahi. Dan apalagi firman Tuhan itu satu lagi yang saya mau kasih ininya adalah ditulis oleh orang-orang yang satu lagi tadi ditulis oleh orang-orang
yang bersinggungan ya, para saksi mata, lalu tidak bertentangan dengan hati nurani. Lalu apalagi firman Tuhan itu mempunyai tanda. Para penulisnya itu adalah jelas para rasul dan para nabi. Ya, mereka mempunyai tanda. Nah, itu yang paling penting. Ada 3 yang tidak dipenuhi oleh kamu. Itu dia. Silakan. Oke, terima kasih. Ibu Uti, tadi saya sudah menjelaskan tentang Nabi Muhammad ya. Pertama, Ibu Uti minta dari ayat. Saya jelaskan di kitab terdahulu. Lalu saya jelaskan juga dari Al-Quran. Terus Ibu Uti meminta tanda lagi. Saya jelaskan melalui tanda fisik ya. Nah, sekarang Ibu Uti meminta dengan tanda mukjizat. Tanda mukjizat sudah saya jelaskan. Apa perlu saya tambahin dengan hadis? Ibu Uti. Di dalam hadis Abu Hurairah, ya, semua umatku akan masuk surga, kata Nabi Muhammad. Nah, otoritas apa yang bisa menjamin kalau umatnya itu bisa masuk surga? Sudah jelas, otoritas seorang Rasul. Ya, Ibu Uti ya. Jadi udah fix tentang Nabi Muhammad memang benar-benar adalah Rasulullah yang diturunkan olehnya kitab Al-Quran. Nah, tadi menanya Ibu Uti kembali, itu tiang sama awan beda atau bukan Ibu Uti? Silakan. Ya, ketika kamu mengatakan bahwa Nabi memberikan kepastian tentang keselamatan gitu. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan bersama bagaimana jalannya perdebatan antara Ustadz Yusuf dengan Ibu Uti Watimena ya, perihal keaslian kitab suci masing-masing. Dan ternyata kalau kita dengar dari pengakuan Bu Uti sendiri di dalam Bibel, di dalam kitabnya, dan juga sejalan dengan ayat-ayat yang ditampilkan oleh Ustadz Yusuf di dalam Bibel, itu ternyata memang banyak tulisan-tulisan manusia ya, artinya bukanlah murni firman Tuhan. Dan kemudian Bu Uti juga mempertanyakan kemurnian wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW yang katanya tidak ada saksi, dan ini sebenarnya pertanyaan yang mustahil untuk bisa dijawab karena ini menyangkut sesuatu yang gaib, yang tidak bisa dijelaskan, yang tidak bisa didefinisikan. Namun kita yakin bahwa itu adalah benar karena bisa kita nilai dari pribadi Rasulullah yang mempunyai akhlak yang mulia, dan juga bisa dinilai dari segi psikologi di saat menerima wahyu dari Allah ya. Dan juga yang pastinya bisa kita lihat dari isi Al-Quran itu sendiri yang penuh dengan mutiara-mutiara untuk manusia ya, untuk mengatur kehidupan manusia dan juga mengenal Tuhan dan Rasulnya. Kemudian Bu Uti juga mempertanyakan tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW sebagai pertanda bahwa beliau adalah utusan Tuhan, kan seperti itu yang ditanyakan Bu Uti. Nah, di sini sebenarnya Bu Uti menunjukkan bahwa dia ini miskin akan sejarah, apalagi tentang kehidupan Nabi ya, karena kita ketahui mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran, karena sampai detik ini Al-Quran masih ada dan masih sama dan sudah bisa menuntun manusia ke jalan yang benar untuk mengenali Tuhan dan Rasulnya, dan juga bagaimana menjalani kehidupan menjauhi segala dosa dan larangan Allah, dan juga bagaimana cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itulah mukjizat terbesar sebenarnya Nabi Muhammad ya. Berbeda dengan mukjizat Nabi Isa, Nabi Musa dan nabi-nabi lainnya. Memang semua diberi Allah mukjizat,
namun itu hanya berupa kesaktian ya, karena untuk digunakan pada masa itu saja, dan setelah habis masa Nabi tersebut maka kesaktian itu atau mukjizat itu sudah tidak ada gunanya, hanya tinggal cerita saja. Dan inilah hebat dan mulianya Nabi Muhammad SAW, karena mukjizat terbesar sampai hari ini, sampai detik ini masih bisa kita rasakan dan bisa kita gunakan. Nah, demikianlah saudaraku, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan dan semakin membuka mata kita. Dan akhir kalam, kalau ada salah itu murni dari saya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.